Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Tingkat Stres Mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022. Berikut ini adalah daftar isi dari PowerPoint kami. Berikut ini adalah anggota kelompok 1. Berikut ini adalah topik penelitian kami, yaitu kajian tentang dampak kegiatan akademis terhadap tingkat stres mahasiswa aktif Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Angkatan tahun 2022. Latar belakang, mahasiswa Departemen Matematika UI kerap bergelut dengan kurikulum yang padat dan kompleks. Tugas berat, proyek, ujian, dan penelitian yang menantang ditambah dengan manajemen waktu dan ekspektasi tinggi menjadi sumber utama stres. Penelitian tentang stres mahasiswa sangat penting karena stres berlebihan bisa merusak kesehatan mental dan fisik serta menurunkan kinerja akademis. Tujuan dari penelitian ini adalah akan didapatkan informasi-informasi seperti akan didapatkan sumber stres, pendapat mengenai dampak akademis, tingkat stres mahasiswa Departemen Matematika yang berbeda-beda, penyebab munculnya stres, serta solusi dan pencegahan stres yang paling sering dilakukan dan lain sebagainya. Berikut ini adalah manfaat dari penelitian kami. Yang pertama, memahami sumber stres akademis. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, kebijakan institusional. Yang kelima, peningkatan prestasi akademis. Yang keenam, memberikan insight untuk penelitian lain. Yang ketujuh, membangun kesadaran. Yang kedelapan, pengembangan strategi manajemen stres. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas hidup mahasiswa. Dan yang terakhir, memberikan bukti empiris untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibahas tentang penjelasan variabel. Variabel penelitian kami terdiri dari satu variabel dependen dengan 5 variabel independen. Bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Untuk keterangannya, Y mewakilkan tingkat stres mahasiswa aktif Departemen Matematika UI Angkatan 2022. Untuk X1 yaitu pengaruh kegiatan akademik, X2 kondisi kesehatan fisik, X3 kondisi kesehatan mental, X4 performa akademik, dan X5 dukungan orang sekitar. Kami tidak melibatkan X1 dan X5 dalam perhitungan. Untuk X1, kami hanya ingin melihat pengaruh kegiatan akademik terhadap tingkat stres responden melalui intensitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Sedangkan untuk X5, tidak ada perbedaan jawaban antara responden yang mengalami stres dan yang tidak, sehingga terjadi bias. Oleh karena itu, hanya 3 variabel independen yang diperhitungkan, yaitu X2, X3, dan X4, yaitu kondisi kesehatan fisik, kondisi kesehatan mental, dan performa akademik. Cara mengukur variabel. Variabel dependen diukur dari topik penelitian, sedangkan variabel independen diukur dengan melihat pengalaman responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang masing-masing pertanyaan akan mewakili satu indikator tertentu sesuai dengan variabel independennya masing-masing. Untuk X2 memiliki 5 indikator, X3 memiliki 6 indikator, dan X4 memiliki 3 indikator. Selanjutnya akan dibahas tentang kuesioner. Kuesioner kami terbagi menjadi 8 halaman, dengan halaman pertama merupakan deskripsi, halaman kedua merupakan kesediaan responden untuk mengisi kuesioner, halaman ketiga sampai halaman ketujuh merupakan halaman pertanyaan dengan total 19 pertanyaan. Lalu ditutup dengan halaman terakhir yaitu halaman identitas responden. Alasan kami untuk meletakkan identitas responden pada akhir kuesioner adalah agar responden mau mengisi kuesioner kita. Dari topik penelitian kami, yaitu kajian tentang dampak kegiatan akademis terhadap tingkat stres mahasiswa aktif S1 Departemen Matematika, kelompok kami menentukan untuk populasinya yaitu mahasiswa Departemen Matematika angkatan tahun 2022 sebagai populasi sampling, dengan populasi sasarannya adalah seluruh matematika aktif. Kemudian diambil sampling, unit sampling dan unit penelitiannya adalah tiap mahasiswa aktif tahun 2022. Kerangka sampling yang kami gunakan berupa data mahasiswa aktif Departemen Matematika angkatan 2022 yang lengkap dan terbaru, dan data tersebut kami dapatkan dari himpunan mahasiswa Departemen Matematika Universitas Indonesia. Teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, kelompok kami akan menggunakan teknik pemilihan sampling acak stratifikasi untuk pengambilan sampel. Alasan kami menggunakan teknik ini adalah yang pertama, representasi yang seimbang, karena Departemen Matematika ini kan mempunyai 3 program studi, sehingga penggunaan teknik
sampling secara acak memungkinkan kami untuk memastikan representasi yang seimbang dari setiap prodi. Yang kedua itu mengurangi variabilitas. Dengan membagi populasi menjadi strata berdasarkan program studi, kita dapat mengurangi variabilitas dalam sampel karena setiap strata mungkin memiliki karakteristik yang seragam secara internal. Yang ketiga yaitu akurasi dalam penakirikan kesimpulan. Dengan menggunakan sampling acak stratifikasi ini, setiap program studi Departemen Matematika mewakili setiap proporsional dalam sampel. Yang keempat itu efisiensi pengumpulan data. Teknik ini juga memungkinkan pengguna sumber daya secara efisien dengan memilih sampel yang dari setiap strata. Kami dapat mengurangi jumlah responden yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kepercayaan dan tingkat ketepatan yang diinginkan dalam survei. Yang ketiga, bagaimana menentukan ukuran sampel. Dari data yang diperoleh akan diprosesing terlebih dahulu untuk menghapus kolom angkatan serta menghapus nama kami dari dataset yang kami gunakan, sehingga peneliti tidak menjadi bagian dari sampel nantinya. Setelah itu, dataset akan dipecahkan menjadi 3 bagian berdasarkan jurusan atau program studi. Hal ini dilakukan lantaran metode sampling yang kami gunakan adalah sampling acak stratifikasi. Kami menggunakan metode Slovin untuk menentukan ukuran sampel. Kami mencari rasio dari masing-masing program studi terhadap total data keseluruhan, kemudian mengalihkan rasio tersebut dengan output Slovin sebelumnya untuk mendapatkan banyaknya sampel yang diambil dari masing-masing program studi. Terakhir, kami menggunakan sampling acak sederhana untuk mendapatkan sampel dari setiap program studi. Bagaimana mengumpulkan data? Kuesioner ini disebar kepada target responden angkatan 2022. Peneliti ini melakukan 3 hari yang dimulai pada tanggal 17 Mei sampai 19 Mei. Dengan rumus Slovin, diperoleh margin errornya 10 dengan pengambilan sampel aproksimasi 67 responden serta tingkat kepercayaan survei adalah 90%. Kemudian analisa data. Data yang akan dianalisis akan menggunakan statistika deskriptif terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan dalam rincian sebagai berikut. Yang pertanyaan pertama, bagian 1. Kegiatan akademis apa saja yang sudah Anda lakukan selama ini? Dari hasil survei, dapat dilihat bahwa mayoritas mahasiswa Departemen Angkatan 2022 melakukan kegiatan akademis yaitu KBM sebanyak 63 responden, pretest yaitu 60 responden, posttest 99 responden, UTS 67 responden, dan UAS itu 58 responden. Dan belajar mandiri itu adalah 68 responden. Dan mayoritas angkatan 2022 menjawab yaitu KBM di kelas. Pertanyaan bagian 2. Faktor apa saja yang menurut Anda dapat mempengaruhi tingkat stres akibat kegiatan akademis? Faktor terbesar yang dapat mempengaruhi tingkat stres akademis berdasarkan hasil survei yang terbanyak itu kesulitan memahami materi yaitu sebanyak 62 responden. Kemudian banyak tugas, kurangnya bimbingan dosen, dan kurangnya waktu belajar. Selanjutnya, berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam kegiatan akademis per hari? Sebanyak 60,3%, survei menjawab bahwa banyak waktu yang dihabiskan untuk kegiatan akademis per hari adalah 3-4 jam. Kemudian 3,9% sebanyak 5-6 jam, 20,9% sebanyak 1-2 jam, dan 11,9% sebanyak lebih dari 6 jam. Pertanyaan bagian ketiga. Bagian ini digunakan skala Likert dengan bobot sebagai berikut. 1 itu tidak mendukung sama sekali, 2 kurang mendukung, 3 cukup mendukung, 4 mendukung, 5 sangat mendukung. Seberapa sering Anda mengorbankan waktu istirahat atau waktu pribadi demi kegiatan akademis? Mayoritas responden menjawab bahwa 26 responden menjawab angka 4, 25 responden menjawab angka 3, artinya mereka sering dan sangat sering mengorbankan waktu istirahat atau waktu pribadi demi kegiatan akademis. Pertanyaan selanjutnya, apakah stres akibat kegiatan akademis mempengaruhi pola makan Anda? Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menjawab angka 3, 2, dan 4. Artinya sebanyak 8 responden merasa cukup mempengaruhi, 17 responden merasa tidak terlalu berpengaruh, dan 16 responden merasa mempengaruhi pola makan akibat stres akademis. Jika ya, bagaimana perubahan pola makan Anda?
Dari hasil survei tersebut, mayoritas menjawab bahwa waktu makan menjadi tidak teratur. Sebanyak 36 responden atau 7,6% menjawab bahwa waktu makan menjadi tidak teratur. Kemudian 30 responden atau 58,8% menjawab frekuensi makan menjadi tidak teratur. Kemudian 24 responden atau sebesar 47,1% menjawab peningkatan atau penurunan nafsu makan, dan 16 responden atau 31,4% menjawab perubahan porsi makan. Pertanyaan selanjutnya, apakah stres akibat akademis mempengaruhi pola tidur Anda? Dari hasil survei di atas, mayoritas responden menjawab angka 3, 4, dan 5. Artinya cukup mempengaruhi, dan sangat mempengaruhi. Pertanyaan selanjutnya, jika ya, bagaimana perubahan pola tidur Anda yang Anda alami? Mayoritas sebanyak 33 responden atau 52,4% menjawab tidur tidak nyenyak, 25 responden atau 39,7% sulit tidur, 16 responden atau 25,4% menjawab tidur berlebihan, dan 12 responden atau 19% menjawab bangun terlalu pagi. Kemudian masuk ke pertanyaan bagian 4 mengenai kesehatan mental. Pada pertanyaan kali ini digunakan skala Likert dengan bobot 1 tidak mengaruhi sama sekali, 2 tidak terlalu mengaruhi, 3 cukup mengaruhi, 4 mengaruhi, dan 5 sangat mengaruhi. Kemudian dari total 67 responden yang merupakan mahasiswa aktif Departemen Matematika Angkatan tahun 2022 didapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,4 atau jika dibulatkan adalah 3. Artinya mahasiswa merasa tekanan akibat kegiatan akademis cukup mengaruhi kesehatan mental. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada bagian ini digunakan skala Likert dengan bobot sebagai berikut, yaitu 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 sangat sering. Pertanyaannya adalah seberapa sering Anda merasa cemas atau tertekan karena kegiatan akademis. Kemudian dari total 67 responden yang merupakan mahasiswa aktif Departemen Matematika Angkatan tahun 2022 didapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,7 atau jika dibulatkan adalah 4. Maka artinya mahasiswa merasa sering cemas atau tertekan akibat kegiatan akademis. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih menggunakan skala Likert dengan bobot yang sama. Pertanyaannya adalah, pernahkah Anda berkeinginan untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mengatasi stres akibat kegiatan akademis? Kemudian didapatkan jawaban dari total 67 responden yang merupakan mahasiswa aktif Departemen Matematika angkatan 2022 dengan rata-rata jawaban sebesar 2,1 atau jika dibulatkan adalah 2. Artinya mahasiswa jarang berkeinginan untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mengatasi stres akibat kegiatan akademis. Kemudian masih menggunakan skala Likert dengan bobot yang sama, pertanyaannya adalah, pernahkah Anda betul-betul mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mengatasi stres akibat kegiatan akademis? Kemudian jawaban dari 67 responden yang merupakan mahasiswa aktif Matematika angkatan tahun 2022, rata-rata jawabannya adalah 1,4 atau jika dibulatkan sebesar 1, artinya mahasiswa tidak pernah betul-betul mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mengatasi stres akibat kegiatan akademis. Kemudian pertanyaan selanjutnya digunakan skala Likert dan bobot adalah 1 tidak perlu sama sekali, 2 tidak terlalu perlu, 3 cukup perlu, 4 perlu, dan 5 sangat perlu. Pertanyaannya adalah, apakah menurut Anda institusi atau departemen perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan mental mahasiswa? Jawabannya adalah didapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,2 atau jika dibulatkan adalah 4. Artinya mahasiswa beranggapan bahwa institusi atau departemen perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan mental mahasiswa. Kemudian masuk ke pertanyaan terakhir pada bagian ini. Pada pertanyaan ini digunakan skala Likert dengan bobot 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 sangat sering. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah memiliki pikiran untuk menyakiti diri Anda sendiri akibat tekanan kegiatan akademis? Maka dari jawabannya didapatkan rata-rata sebesar 1,5 atau jika dibulatkan adalah 2, maka artinya mahasiswa jarang memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri akibat tekanan akibat kegiatan akademis. Lalu untuk pertanyaan bagian 5, pertanyaan pertama, digunakan skala Likert, yaitu 1 tidak mempengaruhi sama sekali, yang kedua tidak terlalu mempengaruhi, yang ketiga cukup mempengaruhi, keempat mempengaruhi, dan kelima sangat mempengaruhi. Pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah stres akibat kegiatan akademis memiliki pengaruh terhadap penurunan performa akademis Anda? Dan diperoleh jawaban dari 67 responden, didapat rata-rata 3,6 atau dibulatkan menjadi 4. Artinya mahasiswa beranggapan bahwa stres akibat kegiatan akademis mempengaruhi penurunan performa akademis. Kemudian pertanyaan kedua pada bagian ini menggunakan skala Likert dengan bobot 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 sangat sering. Pertanyaannya adalah, seberapa sering Anda merasa kesulitan untuk berkonsentrasi pada saat belajar karena stres akibat kegiatan akademis? Kemudian didapatkan jawaban dari responden yang sama, didapatkan rata-rata jawabannya adalah 3,4 atau jika dibulatkan adalah 3. Artinya, mahasiswa kadang-kadang merasa kesulitan untuk berkonsentrasi pada saat belajar karena stres akibat kegiatan akademis. Kemudian masih menggunakan skala Likert yang sama, pertanyaan kali ini adalah,
Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk cuti atau berhenti sejenak dari kegiatan akademis karena stres? Maka didapatkan rata-rata jawaban dari 67 responden yang sama adalah sebesar 2. Artinya, mahasiswa jarang untuk mempertimbangkan cuti atau berhenti sejenak dari kegiatan akademis karena stres akibat kegiatan akademis. Kemudian lanjut ke pertanyaan bagian 6, yaitu mengenai dukungan orang sekitar. Pada bagian ini gunakan skala Likert dengan bobot 1 tidak mendukung sama sekali, 2 kurang mendukung, 3 cukup mendukung, 4 mendukung, dan 5 sangat mendukung. Pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa ada dukungan yang cukup dari keluarga atau teman untuk mengatasi stres akibat kegiatan akademis? Maka jawaban dari 67 responden yang merupakan mahasiswa aktif Departemen Matematika Angkatan tahun 2022 dapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,8 atau jika dibagikan dalam 4. Artinya, mahasiswa merasa keluarga atau teman mendukung untuk mengatasi stres akibat kegiatan akademis. Kemudian pertanyaan terakhir pada bagian ini masih menggunakan skala Likert dengan bobot yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa bahwa dosen dan staf akademis sudah cukup mendukung dalam mengelola stres mahasiswa? Kemudian dari total 67 responden yang merupakan mahasiswa aktif Departemen Matematika Angkatan 2022 didapatkan rata-rata jawaban sebesar 2,5 atau jika dibuatkan dalam 3. Artinya mahasiswa merasa dosen dan staf akademis cukup mendukung dalam mengelola stres mahasiswa akibat kegiatan akademis. Kemudian pertanyaan bagian 7 itu mengenai identitas responden. Jadi pada bagian ini berisi pertanyaan mengenai identitas responden seperti nama lengkap, NPM, dan jurusan. Berikut adalah nama lengkap dari 67 responden. Kemudian berikut adalah slide pertama yang berisi NPM dari 67 responden. Berikut adalah slide kedua dari NPM 67 responden yang merupakan mahasiswa aktif Departemen Matematika Angkatan tahun 2022. Dan berikut adalah slide terakhir dari NPM responden. Kemudian pada slide ini berisi jurusan dari 67 responden. Nah, dari total 67 responden yang merupakan mahasiswa aktif Departemen Matematika Angkatan tahun 2022 didapatkan mayoritas responden berasal dari jurusan matematika dengan jumlah 28 responden atau sebesar 41,8%. Kemudian juga terdapat responden yang berasal dari jurusan Saistika dengan jumlah 22 responden atau sebesar 32,8%. Dan terakhir adalah jurusan Ilmu Aktuaria dengan jumlah 17 responden dengan persentase sebesar 25,4%. Untuk menguji validitas dan reliabilitas, di sini kami menggunakan korelasi untuk validitasnya. Di sini ada korelasi antar pertanyaan yang ada. Di sini terdapat ada 16 pertanyaan. Kemudian dari 16 pertanyaan ini akan kami breakdown menjadi 3 variabel terpisah, yaitu sebagai variabel independen, yaitu variabel kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga yang terakhir itu performa akademik. Untuk menguji reliabilitas dari ke-16 pertanyaan yang tadi, kita menggunakan alpha Cronbach, yang mana di sini bernilai untuk setiap pertanyaannya memenuhi ya di atas 0,6. Kalau alpha Cronbachnya di bawah 0,6 dikatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak reliable. Tapi karena di atas 0,6 semua di sini terlihat, jadi semuanya itu reliable jika dilihat secara utuh. Kemudian untuk menguji validitas dari variabel pertama yaitu kesehatan fisik, di sini ada 5 pertanyaan. 3 pertanyaan pertama merupakan pertanyaan dengan skala Likert seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kedua pertanyaan terakhir ini merupakan pertanyaan yang sebelumnya bukan Likert lalu ditransformasi ke skala Likert sehingga bisa dimasukkan ke dalam perhitungan. Di sini bisa dilihat nilai korelasinya bahwa semuanya itu positif. Jadi bisa dikatakan bahwa kelima pertanyaan ini valid untuk melihat variabel kesehatan fisik. Kemudian untuk menguji reliabilitas dari variabel pertama yaitu kesehatan fisik, di sini kita akan membreakdown alpha Cronbach-nya juga seperti halnya tadi. Kalau yang tadi kan korelasinya di breakdown, kalau yang ini alpha Cronbach-nya di breakdown dan terlihat nilai alpha Cronbach-nya di atas 0,6 ya, 0,66. Dan ini mengindikasikan bahwa setiap pertanyaan yang ada di variabel pertama ini itu reliable. Kemudian untuk menguji validitas dari variabel kedua, sama halnya seperti variabel pertama, kita membreakdown nilai korelasinya khusus untuk variabel kedua. Di sini mayoritas berkorelasi positif, hanya saja di pertanyaan ke-8 berkorelasi negatif terhadap pertanyaan ke-14. Mungkin interpretasi yang bisa diberikan adalah tidak semua mahasiswa mungkin berpikiran untuk menyakiti diri, walaupun mahasiswa tersebut merasa penting bagi Departemen Matematika untuk lebih memperhatikan kesehatan mental mahasiswanya.
Kemudian untuk menguji reliabilitas dari variabel kesehatan mental ini, sama halnya seperti variabel pertama tadi, kita akan membreakdown nilai alpha Cronbach khusus untuk variabel kesehatan mental, yang mana di sini terdapat 6 pertanyaan yang menjadi indikator variabel kesehatan mental itu sendiri. Dan terlihat di sini nilai alpha Cronbach-nya 0,74, yang mana lebih besar daripada 0,6. Sehingga bisa dikatakan bahwa ke-6 pertanyaan ini reliable. Kemudian yang terakhir yaitu variabel ketiga, performa akademik. Kita akan menguji seperti halnya variabel pertama dan variabel kedua. Di sini terlihat ya nilai korelasi dan juga nilai alpha Cronbach-nya itu memenuhi syarat untuk bisa dikatakan valid dan juga reliable. Di sini nilai alpha Cronbach-nya 0,71, terus juga korelasinya positif. Ya, memang di sini hanya ada 2 pertanyaan yang menjadi indikator kita dalam menilai performa akademik. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, diperoleh bahwa kuesioner yang digunakan telah memenuhi syarat validitas dalam mengukur kesehatan fisik, mental, dan performa akademis mahasiswa. Korelasi antar pertanyaan menunjukkan hubungan positif yang kuat, menandakan bahwa setiap item dalam kuesioner tersebut saling mendukung dalam mengukur konstruksi yang dimaksud. Selain itu, kuesioner juga terbukti cukup reliable dengan nilai alpha Cronbach sebesar 0,79 yang berada dalam kategori baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kuesioner ini merupakan alat yang valid dan reliable untuk digunakan dalam penelitian tentang dampak kegiatan akademis terhadap tingkat stres mahasiswa. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil survei, tingkat stres mahasiswa Departemen Matematika Universitas Indonesia angkatan 2022 cukup tinggi. Faktor utama penyebab stres adalah kesulitan memahami materi, banyaknya tugas, kurangnya bimbingan dosen, dan kurangnya waktu belajar. Mayoritas mahasiswa menghabiskan 3-4 jam per hari untuk kegiatan akademis, yang mengakibatkan pola makan dan tidur yang tidak teratur, serta sering mengorbankan waktu istirahat pribadi. Tekanan akademis cukup mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa, meskipun begitu mereka jarang mencari bantuan profesional. Stres juga berdampak pada penurunan performa akademis dan kesulitannya konsentrasi. Dukungan dari keluarga dan teman dirasakan cukup memadai, namun dukungan dari dosen dan staf akademis hanya cukup. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari institusi terhadap kesehatan mental mahasiswa untuk membantu mereka mengelola stres dengan lebih efektif. Sebagai saran, untuk mengatasi tingginya tingkat stres mahasiswa aktif Departemen Matematika FMIPA Universitas Indonesia angkatan 2022, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, institusi dapat meningkatkan dukungan akademis dengan menyediakan bimbingan yang lebih intensif dan aksesibilitas dosen yang lebih baik untuk membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dan mengelola beban tugas. Selain itu, perlu ada pengelolaan waktu belajar yang lebih efektif dengan memberikan jeda yang cukup antara kegiatan akademis agar mahasiswa tidak tertekan oleh jadwal yang padat. Kedua, program-program dukungan kesehatan mental seperti konseling, workshop management, stres, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental harus diperkenalkan dan dipromosikan secara luas. Institusi juga dapat memfasilitasi akses mudah ke bantuan profesional bagi mahasiswa yang membutuhkan. Ketiga, dilakukannya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem penilaian dan beban tugas agar lebih seimbang dan tidak terlalu membebani mahasiswa. Dukungan dari lingkungan, terutama dari keluarga dan teman, juga perlu diperkuat melalui kampanye kesadaran tentang pentingnya mendukung mahasiswa dalam menghadapi stres. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengelola stres mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan mental dan performa akademik mereka. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.